Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwinis Minang Bestari, NIM 0320 11048 dari Universitas Binawan, Fakultas Ilmu Kesehatan dan Teknologi, Prodi Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau biasa disebut dengan K3. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengelolaan B3, bahan berbahaya dan beracun. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan topik tentang perundangan B3, bahan berbahaya dan beracun. Mengapa B3 harus dikelola dan diatur oleh negara? Bahan-bahan B3 dapat menimbulkan dampak terhadap kesehatan dan pencemaran lingkungan. Pemakaian dan penggunaannya dalam instalasi nuklir juga dapat menimbulkan radiasi atau kontaminasi yang sangat luas jika terjadi kecelakaan. Untuk itu, dalam penyimpanan, pengelolaan, dan penanganannya perlu memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan. Pengaruh B3 tersebut antara lain dapat menimbulkan kebakaran, ledakan, keracunan, dan iritasi pada permukaan atau bagian tubuh manusia. Peraturan B3, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001, yaitu tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Bab 1, Ketentuan Umum Pasal 1, menjelaskan bahan berbahaya dan beracun atau B3 pada PP 74 tahun 2001 yaitu zat, energi, dan atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. B3 yang diatur dan tidak yaitu B3 tunggal, B3 campuran, B3 preparat. Yang tidak diatur dalam PP 74 tahun 2001 yaitu B3 radioaktif, hasil produksi tambang serta minyak dan gas bumi, makanan dan minuman, dan narkotika, psikotropika, dan atau prekursornya, serta zat adiktif lainnya. Kategori B3, B3 yang dapat dipergunakan, B3 yang terbatas dipergunakan, B3 yang dilarang dipergunakan. Karakteristik B3. Karakteristik B3 yaitu ada bahaya fisik, yaitu diantaranya eksplosif, gas mudah menyala, aerosol mudah menyala. Bahaya terhadap kesehatan diantaranya yaitu toksisitas akut, korosi atau iritasi kulit, kerusakan atau iritasi serius pada mata. Bahaya terhadap lingkungan diantaranya yaitu bahaya terhadap lingkungan akuatik dan bahaya lingkungan terhadap lapisan ozon. Pengelolaan B3 adalah 6M. Kegiatan yang menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan, dan atau membuang B3. Pasal 2. Pengaturan pengelolaan B3 bertujuan untuk mencegah dan atau mengurangi risiko dampak B3 terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia, dan makhluk hidup lainnya. Komisi B3 terdiri dari wakil instansi yang berwenang, wakil instansi yang bertanggung jawab, wakil instansi yang terkait, wakil perguruan tinggi, organisasi lingkungan, dan asosiasi. Pada bab 2, klasifikasi B3 pasal 5, yaitu B3 dapat diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu mudah meledak atau eksplosif, pengoksidasi atau oxidizing, sangat mudah sekali menyala, sangat mudah menyala, amat sangat beracun, beracun, berbahaya, korosif, bersifat iritasi, berbahaya bagi lingkungan, karsinogenik, teratogenik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan topik tentang tata laksana dan pengelolaan B3. Tata laksana dan pengelolaan B3 pada pasal 6, setiap B3 wajib diregistrasikan oleh penghasil dan atau pengimpor. Kewajiban registrasi B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berlaku satu kali untuk B3 yang dihasilkan dan atau diimpor untuk yang pertama kali. Registrasi B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang termasuk dalam ketentuan pasal 3 diajukan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak termasuk dalam ketentuan pasal 3 diajukan kepada instansi yang bertanggung jawab. Instansi yang berwenang yang memberikan nomor registrasi B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf A menyampaikan tembusannya kepada instansi yang bertanggung jawab.
instansi yang bertanggung jawab yang memberikan nomor registrasi B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, huruf B menyampaikan tembusannya kepada instansi yang berwenang. Tata cara registrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 dan sistem registrasi nasional B3 ditetapkan dengan keputusan kepala instansi yang bertanggung jawab. Pada pasal 19, pengelolaan tempat penyimpanan B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 2 wajib dilengkapi dengan sistem tanggap darurat dan prosedur penanganan B3. Bab 4 Komisi B3. Pada pasal 21, dalam rangka pengelolaan B3 dibentuk Komisi B3 yang mempunyai tugas untuk memberikan saran dan atau mempertimbangkan kepada pemerintah. Komisi B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat terdiri dari beberapa subkomisi B3. Susunan keanggotaan Komisi B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 terdiri dari wakil instansi yang berwenang, wakil instansi yang bertanggung jawab, wakil instansi yang terkait, wakil perguruan tinggi, organisasi lingkungan, dan asosiasi. Susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Komisi B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 ditetapkan dengan keputusan Presiden. Bab 6 Penanggulangan kecelakaan dan keadaan darurat. Pada pasal 25, dalam hal terjadi kecelakaan dan atau keadaan darurat yang diakibatkan B3, maka setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 wajib mengambil langkah-langkah yaitu mengamankan atau mengisolasi tempat terjadinya kecelakaan, menanggulangi kecelakaan sesuai dengan prosedur tetap penanggulangan kecelakaan, melaporkan kecelakaan dan atau keadaan darurat kepada aparat pemerintah kabupaten atau kota setempat, dan memberikan informasi, bantuan, dan melakukan evakuasi terhadap masyarakat di sekitar lokasi kejadian. Pada pasal 26, aparat pemerintah kabupaten atau kota setempat setelah menerima laporan tentang terjadinya kecelakaan dan atau keadaan darurat akibat B3, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf C, wajib segera mengambil langkah-langkah penanggulangan yang diperlukan. Pada pasal 31, setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan B3 wajib menyampaikan laporan tertulis tentang pengelolaan B3 secara berkala, sekurang-kurangnya setiap 6 bulan kepada instansi yang bertanggung jawab dan instansi yang berwenang di bidang tugas masing-masing, dengan tembusan kepada gubernur, bupati, atau wali kota. Contoh B3 yaitu diantaranya hidrogen peroksida, kalium perklorat, bahan kimia bersifat pengoksidasi, dapat menyebabkan kebakaran dengan menghasilkan panas saat kontak dengan bahan organik dan bahan pereduksi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan topik tentang pengertian dan pengelompokan limbah B3. Pengelompokan limbah. Limbah dapat dikelompokkan berdasarkan jenis senyawa, wujud, sumber, dan bahayanya. Berdasarkan jenis senyawa, yaitu ada limbah organik dan limbah anorganik. Berdasarkan wujud, yaitu ada limbah cair, limbah padat, dan limbah gas. Klasifikasi limbah cair yaitu ada limbah cair domestik, limbah cair industri, rembesan dan luapan, air hujan. Limbah padat. Biasanya limbah padat disebut sebagai sampah. Limbah gas. Di udara terkandung unsur-unsur kimia, yaitu oksigen, nitrogen dioksida, yaitu gas coklat kemerahan yang dipancarkan dari semua mesin pembakaran. Karbon dioksida CO2 adalah gas cair, tidak berwarna, tidak berbau, tidak mudah terbakar, dan sedikit asam. Dan hidrogen. Berdasarkan sumbernya yaitu limbah domestik, limbah industri, limbah pertanian, dan limbah pertambangan. Berdasarkan bahaya yang ditimbulkan yaitu limbah non-B3, limbah B3. Kategori limbah B3. Kategori B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berdasarkan kategorinya, bahayanya terdiri atas limbah B3 kategori 1 dan limbah B3 kategori 2. Limbah B3 berdasarkan sumbernya terdiri atas limbah B3 dari sumber tidak spesifik, limbah B3 dari B3 kadaluarsa, B3 yang tumpah, B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang, dan bekas kemasan B3. Dan selanjutnya ada limbah B3 dari sumber spesifik. Limbah B3 dari sumber spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf C meliputi
limbah B3 dari sumber spesifik umum, dan limbah B3 dari sumber spesifik khusus. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan topik tentang identifikasi, klasifikasi, beserta simbol bahan berbahaya dan beracun, atau disebut dengan B3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2008 tanggal 5 Maret 2008 tentang tata cara pemberian simbol dan label bahan berbahaya dan beracun. Simbol B3 adalah gambar yang menunjukkan klasifikasi B3. Label adalah uraian singkat yang menunjukkan antara lain klasifikasi dan jenis B3. Kemasan adalah wadah atau tempat yang bagian dalamnya terdapat B3 dan dilengkapi penutup. Tempat penyimpanan kemasan B3 adalah bangunan atau dalam bentuk lain yang digunakan untuk menyimpan kemasan B3. Simbol bentuk dasar, ukuran, dan bahan. Simbol berbentuk buncur sangkar diputar 45 derajat sehingga membentuk belah ketupat berwarna dasar putih dan garis tepi belah ketupat tebal berwarna merah. Simbol yang dipasang pada kemasan disesuaikan dengan ukuran kemasan. Sedangkan simbol pada kendaraan pengangkut dan tempat penyimpanan kemasan B3 minimal berukuran 25 cm dikali 25 cm. Simbol harus dibuat dari bahan yang tahan terhadap air, goresan, dan bahan kimia yang akan mengenainya. Warna simbol untuk dipasang di kendaraan pengangkut bahan berbahaya dan beracun harus dengan cat yang dapat berpendar. Jenis simbol B3. Simbol B3 merupakan gambar yang menunjukkan klasifikasi B3 yang terdiri dari 10 jenis simbol yang dipergunakan, yaitu simbol untuk B3 klasifikasi bersifat mudah meledak, warna dasar putih dengan garis tepi tebal berwarna merah, simbol berupa gambar bom meledak, eksplosif atau exploded bomb, berwarna hitam. Simbol ini menunjukkan suatu bahan yang pada suhu dan tekanan standar dapat meledak dan menimbulkan kebakaran atau melalui reaksi kimia dan atau fisika dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi yang dengan cepat dapat merusak lingkungan di sekitarnya. Adapun contoh limbah B3 dengan sifat mudah meledak misalnya limbah bahan eksplosif dan limbah laboratorium seperti asam perikat, sulfur powder. Yang kedua yaitu ada simbol untuk B3 klasifikasi bersifat pengoksidasi. Warna dasar putih dengan garis tepi tebal berwarna merah. Gambar simbol berupa bola api berwarna hitam yang menyala. Simbol ini menunjukkan suatu bahan yang dapat melepaskan banyak panas atau menimbulkan api ketika bereaksi dengan bahan kimia lainnya, terutama bahan-bahan yang sifatnya mudah terbakar meskipun dalam keadaan hampa udara. Contohnya yaitu limbah B3 dengan sifat pengoksidasi misalnya yaitu kaporit. Yang ketiga yaitu ada simbol untuk B3 klasifikasi bersifat mudah menyala. Warna dasar putih dengan garis tepi tebal berwarna merah. Gambar simbol berupa gambar nyala api berwarna putih dan hitam. Contoh limbah B3 yang mudah menyala misalnya pelarut benzena, pelarut toluna atau pelarut aseton yang berasal dari industri cat, tinta, pembersihan logam, dan laboratorium kimia. Yang keempat yaitu simbol untuk B3 klasifikasi bersifat beracun. Warna dasar putih dengan garis tepi tebal berwarna merah, simbol berupa gambar tengkorak dan tulang bersilang. Contohnya seperti sianida. Yang kelima yaitu ada simbol untuk B3 klasifikasi bersifat berbahaya. Warna dasar putih dengan garis tepi tebal berwarna merah, simbol berupa gambar silang berwarna hitam. Simbol ini untuk menunjukkan suatu bahan baik berupa padatan, cairan ataupun gas yang jika terjadi kontak atau melalui inhalasi ataupun oral dapat menyebabkan bahaya terhadap kesehatan sampai tingkat tertentu. Contohnya yaitu pestisida. Yang keenam yaitu ada simbol untuk B3 klasifikasi bersifat iritasi. Warna dasar putih dengan garis tepi tebal berwarna merah, simbol berupa gambar tanda seru berwarna hitam. Contohnya yaitu limbah ini adalah asam formiat yang dihasilkan dari industri karet. Yang ketujuh yaitu ada simbol untuk B3 klasifikasi bersifat korosif. Warna dasar putih dengan garis tepi tebal berwarna merah, simbol terdiri dari dua gambar yang terdeteksi cairan korosif. Contoh limbah B3 dengan ciri korosif misalnya yaitu sisa asam sulfat yang digunakan dalam industri baja,
limbah asam dari baterai dan acu, serta limbah pembersih sodium hidroksida pada industri logam. Yang kedelapan yaitu simbol untuk B3 klasifikasi bersifat berbahaya bagi lingkungan. Warna dasar putih dengan garis tepi tebal berwarna merah, simbol berupa gambar pohon dan media lingkungan berwarna hitam serta ikan berwarna putih. Simbol ini untuk menunjukkan suatu bahan yang dapat menimbulkan bahaya terhadap lingkungan. Misalnya limbah CFC atau klorofluorokarbon yang dihasilkan dari mesin pendingin pelumas. Yang kesembilan yaitu ada simbol untuk B3 klasifikasi bersifat karsinogenik, teratogenik, dan mutagenik. Warna dasar putih dengan garis tepi tebal berwarna merah, simbol berupa gambar kepala dan dada manusia berwarna hitam dengan gambar menyerupai bintang segi 6 berwarna putih pada dada. Contoh umumnya karsinogenik terhirup asbes, dioksin tertentu, dan asap tembakau formalin. Yang ke-10 yaitu ada simbol untuk B3 klasifikasi bersifat bahaya lain berupa gas bertekanan. Warna dasar putih dengan garis tepi tebal berwarna merah, simbol berupa gambar tabung gas silinder berwarna hitam. Simbol ini untuk menunjukkan bahaya gas bertekanan, yaitu bahan ini bertekanan tinggi dan dapat meledak bila tabung dipanaskan atau terkena panas atau pecah dan isinya dapat menyebabkan kebakaran. Contohnya yaitu LPG. Ketentuan pemasangan simbol. Simbol pada kemasan B3 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Simbol B3 berupa stiker atau lainnya yang dapat menempel dengan baik pada kemasan, mudah penggunaannya, tahan lama, tahan terhadap air, dan tahan terhadap tumpahan isi kemasan B3. Jenis simbol yang dipasang harus sesuai dengan karakteristik bahan yang dikemasnya atau diwadahinya. Simbol dipasang pada sisi kemasan yang tidak terhalang oleh kemasan lain dan mudah dilihat. Simbol tidak boleh terlepas atau dilepas dan diganti dengan simbol lain sebelum kemasan dikosongkan dan dibersihkan dari sisa-sisa bahan berbahaya dan beracun. Dan kemasan yang telah dibersihkan dari B3 dan akan dipergunakan kembali untuk mengemas B3 harus diberi label kosong. Selanjutnya yaitu ada label. Label B3 merupakan uraian singkat yang menunjukkan antara lain klasifikasi dan jenis B3. Penggunaan label B3 tersebut dilakukan dalam kegiatan pengemasan B3. Label berfungsi untuk memberikan informasi tentang produsen B3, identitas B3, serta kuantitas B3. Label harus mudah terbaca, jelas terlihat, tidak mudah rusak, dan tidak mudah terlepas dari kemasannya. Bentuk, warna, dan ukuran. Label B3 berbentuk persegi panjang dengan ukuran disesuaikan dengan kemasan yang digunakan. Ukuran perbandingannya adalah panjang banding lebar, yaitu 3:1 dengan warna dasar putih dan tulisan serta garis tepi berwarna hitam. Pemasangan label B3. Label B3 dipasang pada kemasan di sebelah bawah simbol dan harus terlihat dengan jelas. Label ini juga harus dipasang pada wadah yang akan dimasukkan ke dalam kemasan yang lebih besar. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan topik tentang penanganan kedaruratan akibat kecelakaan B3 dan limbah B3. Dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B3, Pasal 217 mewajibkan setiap kegiatan pengelolaan limbah B3 untuk memiliki sistem tanggap darurat. Sistem tanggap darurat sesuai dengan peraturan pemerintah tersebut adalah sistem pengendalian keadaan darurat yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanggulangan kecelakaan serta pemulihan kualitas lingkungan hidup akibat kecelakaan pengelolaan limbah B3. Rencana tanggap darurat. Adapun rencana tanggap darurat merujuk kepada ESHAS yang perlu disusun meliputi pembentukan unit tanggap darurat, pembagian tugas personil, dan mekanisme terhadap penanggulangan darurat, melakukan identifikasi tempat atau jalur rawan keadaan darurat, melakukan identifikasi pos polisi, regur, pemadam kebakaran, dan pos kesehatan atau rumah sakit terdekat, prosedur pengumuman atau tanda terjadi keadaan darurat, menentukan jarak aman, lokasi evakuasi dan jalur evakuasi, prosedur pengamanan lokasi, prosedur handling B3 sesuai dengan karakteristiknya, prosedur pembersihan lokasi atau area terpapar dari kontaminasi lepasan dan emisi B3, prosedur pertolongan pertama, kompetensi personil, sarana dan prasarana sistem tanggap darurat, dan training. Identifikasi awal kecelakaan.
Identifikasi awal terjadi kecelakaan meliputi identifikasi jenis kecelakaan, mengenali B3 atau limbah B3 di lokasi, lihat jenis pengangkut, waktu kejadian, kecepatan dan arah angin, identifikasi jenis B3 dan limbah B3, identifikasi alat transportasi. Alat pelindung diri yang digunakan sesuai dengan jenis kecelakaan. Alat pelindung diri digunakan untuk memberikan perlindungan individu bagi petugas tim tanggap darurat serta memberikan penahan bagi tubuh dari kontak dengan B3 atau LB3 secara kimia, biologi, termal maupun fisik. Alat pelindung diri dapat terdiri dari alat pelindung terhadap seluruh tubuh serta alat pelindung pernapasan. Faktor yang menentukan pemilihan alat pelindung diri yaitu risiko yang dihadapi, kemungkinan paparan, jenis material, apakah kering atau partikulat, potensi penyebaran, sifat zat yang dihadapi, asam atau basah. Reaktivitas bahan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan topik tentang keracunan bahan B3 dan pertolongan pertama. Keracunan zat-zat kimia pada tubuh manusia dapat membahayakan kelangsungan hidup. Bahan kimia beracun tersebut akan merusak jaringan tubuh terpenting sehingga mengganggu atau bahkan menghentikan fungsinya. Beberapa jaringan tubuh yang rentan terhadap keracunan diantaranya yaitu kulit, susunan syaraf, sumsum tulang, ginjal, hati, dan alat-alat pencernaan. Faktor yang mempengaruhi timbulnya tingkat bahaya dari pemaparan bahan berbahaya dan beracun atau B3 yaitu cara bahan berbahaya dan beracun B3 masuk ke dalam tubuh, konsentrasi dan lama paparan, efek kombinasi bahan kimia yaitu paparan bermacam-macam bahan berbahaya dan beracun B3, kerentanan calon karbon paparan bahan berbahaya dan beracun atau B3, jalan masuk paparan. Zat toksik yang dihasilkan oleh limbah B3 masuk ke tubuh manusia melalui oral, inhalasi, dermal, peritoneal. Pengaruh B3 atau limbah B3 terhadap makhluk hidup khususnya manusia terdiri atas dua kategori yaitu efek akut dan efek kronis. Contoh keracunan yaitu contoh keracunan kadmium. Sebagian kadmium yang diabsorpsi tubuh akan mengumpul di dalam ginjal, hati, dan sebagian dibuang keluar melalui saluran pencernaan. Selanjutnya yaitu keracunan timbal dan timah hitam. Timbal terdapat di air, tanah, tanaman, hewan, dan udara. Selanjutnya yaitu keracunan merkuri. Gejala keracunan merkuri ditandai dengan sakit kepala, sulit menelan, penglihatan menjadi kabur, dan daya pendengaran menurun. Pertolongan pada korban keracunan. Pada umumnya, tata cara pertolongan akibat keracunan biasanya mengikuti satu pedoman umum, kecuali pada beberapa kasus keracunan khusus seperti sianida yang memerlukan pertolongan secara khusus. Pedoman utama dalam memberikan pertolongan adalah dengan cara menghilangkan atau membuang bahan beracun dari korban. Umumnya, pertolongan pertama yang diberikan kepada korban yang tidak sadar atau hampir pingsan adalah dengan menelungkupkannya dengan kepala menghadap ke samping dan lidah dikeluarkan untuk mencegah tersedak karena ludah. Jagalah korban agar tetap pada posisi berbaring dan tetap hangat suhu badannya. Dan jika diperlukan, berilah bantuan pernapasan buatan. Ingat, jangan memberi minuman beralkohol karena dapat mempercepat penyerapan beberapa jenis racun oleh tubuh. Dan terakhir, segeralah meminta pertolongan dari petugas kesehatan. Secara khusus, perlakuan lanjutan yang harus dilakukan pada setiap jenis keracunan bahan kimia yang berbeda adalah sebagai berikut. Keracunan melalui mulut. Keracunan melalui mulut, perlakuan yang dapat diberikan kepada korban adalah dengan memberikan air minum atau susu sebanyak 2-4 gelas. Apabila korban pingsan, jangan diberikan sesuatu melalui mulut. Yang selanjutnya yaitu keracunan melalui pernapasan. Jika racunnya masuk dalam tubuh terhirup oleh saluran pernapasan, gunakan masker khusus atau kalau terpaksa sama sekali tidak ada, tahanlah nafas saat memberikan pertolongan di tempat beracun. Selanjutnya yaitu ada keracunan melalui kulit. Jika racun masuk ke dalam tubuh melalui kulit, jika memungkinkan tentukan lebih dulu jenis bahan kimia beracun yang masuk dan usahakan agar tidak tersentuh. Siramlah bagian tubuh korban yang terkena bahan racun dengan air bersih paling sedikit 15 menit. Selanjutnya yaitu ada keracunan melalui mata.
Jika racun yang masuk ke dalam tubuh melalui selaput lendir di mata, segeralah melakukan pencucian pada kedua mata korban dengan air bersih dan jumlah banyak. Di sini bisa menggunakan air hangat-hangat kuku. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan topik tentang pengelolaan limbah B3 sesuai PP 101 tahun 2014. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan. Pengurangan limbah B3. Pengurangan limbah B3 adalah kegiatan penghasil limbah B3 untuk mengurangi jumlah dan atau mengurangi sifat bahaya dan atau racun dari limbah B3 sebelum dihasilkan dari suatu usaha dan atau kegiatan. Pengurangan limbah B3 wajib dilakukan oleh penghasil limbah B3 dengan cara substitusi bahan, pemilihan bahan baku dan atau bahan penolong yang semula mengandung B3 digantikan dengan yang tidak mengandung B3. Selanjutnya yaitu modifikasi proses, pemilihan dan penerapan produksi yang lebih efisien sehingga limbah yang dihasilkan sudah berkurang daya racunnya. Berkurang jumlahnya setidaknya sudah meminimalisir limbah B3. Selanjutnya yaitu penggunaan teknologi ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan adalah teknologi yang dalam pembuatan dan penerapannya menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan. Beberapa contoh hasil diterapkannya teknologi ramah lingkungan diantaranya yaitu mobil dengan tenaga matahari, pembangkit tenaga surya, mobil dengan tenaga listrik, briket, bahan untuk membantu proses memasak, bahan memasak dari kotoran hewan yang diproses. Berikut ini adalah manfaat teknologi ramah lingkungan, yaitu bisa mengatasi jumlah atau hasil dari limbah. Teknologi ramah lingkungan tergolong efektif dan efisien, hemat dalam pengeluaran, mengurangi resiko kerusakan yang akan timbul pada alam, memperkecil kondisi yang memungkinkan menurunkan kondisi kesehatan sumber daya manusia. Baiklah, sekian pemaparan materi pengelolaan B3 dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.